Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Kan di segmen yang ketiga ini, sebenarnya ini saya nggak sengaja sih ya masukin materi yang ini, karena ternyata berhubungan sama materi yang segmen kedua. Betul. Yaitu kita akan ngebahas soal capaian 6 striker yang dibeli Pep Guardiola. Wah, yang tadi kalau striker yang tidak nyaman. Yang ini ada capaian striker jenis lah. Yang dibeli oleh Pep Guardiola. Nah, kalau Erling Haaland kalau dia jadi ke Manchester City, dia bakal jadi striker ke-8 yang dibeli sama Pep. 6 diantaranya ini pernah debut di tim senior, sementara satu pemain lainnya itu Julian Alvarez waktu dibeli sama City itu langsung dibalikin ke River Plate gitu. Mungkin musim ini ditarik sama City mungkin. Dan di episode kali ini kami akan membahas siapa 6 striker yang pernah dibeli Pep Guardiola. Keren. Yang pertama ini ada Gabriel Jesus. Jesus ini adalah striker pertama yang dibeli Pep Guardiola di Manchester City kan. Dia didatangkan dari Palmeiras pada Januari 2017. Dia direncanakan sebagai penggantinya Sergio Aguero. Kalau si Gabriel Jesus ini mungkin bukan termasuk striker yang top yang dimiliki Pep seperti nama-nama lainnya, tapi kontribusinya tuh tetap ada apalagi kemarin kemenangan Liga Premier League kemarin sebenarnya si Gabriel Jesus ini salah satu aktornya lah, karena striker City gak ada lagi sebenarnya selain si Jesus. Jadi kalau Jesus gak main, maksudnya kalau si Jesus ini gak main, kebanyakan akan pakai formasi false nine. Tapi ya emang false nine. Ada Sterling. Benar, ya, karena tapi false nine si Pep kan tanpa striker pun udah gacor banget gitu. Sebelumnya sebelum Jesus ini emang Aguero adalah salah satu striker andalan di City. Kalau si Aguero ini gak ada, mungkin City ini tidak akan jadi juara Premier League yang mana paling fenomenal yang Aguero yang dia buka-buka baju tuh 3-2 ya waktu itu. Yang beda selisih poin doang sama MU. Nah, akan tetapi si Pep ini sebenarnya tidak menganggap Aguero cocok buat skemanya. Jadi ini yang membuat Pep mengandalkan Jesus di lini serang tadi, karena pada akhirnya si Jesus ini tidak menyaingi torehan gol Aguero. Jadi emang mungkin di formasi Pep itu striker itu bukan segalanya gitu. Bener. Nah, capaian gol Aguero ini secara berturut-turut adalah 3-3, 30, 32, 23 dan 6 gol. Gila. Di musim terakhir. Itu di semua kompetisi ya. 30 gol, hampir semua 30 gol ya, dia 30 gol. Bandingkan dengan Jesus kan. Dia cuma 7, 17, 21, 23, 14 dan 13. Minim kan sebenarnya. Lebih rendah daripada si Aguero ya. Meski demikian, Jesus tetap menjadi pemain kunci Kak di lini serangnya di Citizens. Dia membantu City meraih 4 gelar Premier League, 1 Piala FA dan 2 Piala Liga. Keren. Nah, soal Jesus ini sebenarnya saya mau bercandain tapi nggak enak. Itu next saja. Saya juga kalau misalnya Anda ngelempar, saya nggak mau nanggatin. Saya masih mau aman kalau yang soal itu. Nah, berikutnya ada nama Robert Lewandowski. Sama seperti di City nih, Guardiola juga tidak menganggap Mario Mandzukic waktu itu sebagai tumpuannya mendapatkan gol di Bayern Munchen. Nah, padahal si Mandzukic ini mencetak 26 gol di musim pertama dia si Pep melatih di Bayern Munchen. Itu banyak banget. Nah, sejatinya si capaian gol Mandzukic ini hampir tersusul Thomas Muller yang mana waktu itu mungkin dia sebagai IMF atau enggak second striker si Muller ini dengan 25 gol. Sehingga Pep merasa kalau ia perlu striker baru. Masa striker saya nih capaiannya sama-sama pemain lain malu dong, padahal 26 gol. Gila kali itu. Nah, tapi ini bisa jadi karena Pep ingin menerapkan strategi di Barcelona ke Bayern gitu. Jadi dia akhirnya membeli Mario Götze untuk dijadikan seperti Messi lagi gitu, Mario Götze. Nah, sehingga wajar kalau Mandzukic tidak maksimal dengan strategi tersebut. Untuk yang dibeli ini Mario Götze. Kalau Mario Teguh jadi Untung bukan Super Mario. Tadi lompat-lompat. Nah, terus sehingga wajar nih Kak kalau misalkan Mandzukicnya jadi nggak maksimal gitu. Kalau misalkan Pep ingin menghadirkan Messi baru di Bayern gitu. Pep pun kemudian mengubah strateginya dengan menempatkan satu striker murni. Caranya dia mendatangkan striker top dari akademinya Bayern yaitu Borussia Dortmund yang bernama Robert Rene Albert. Wah, bukan dong, itu pelatih dong. Robert Lewandowski. Nah, bersama Pep, si Lewandowski ini main di 100 pertandingan dan mencetak 67 gol. Gila. Capaiannya terus bertambah hingga saat ini dan menjadikannya sebagai salah satu terbaik di dunia. Bahkan selepas Pep gak di sana pun Lewandowski ini emang menggila bersama Bayern gitu. Ballon d'Or. Iya, pada akhirnya kan kalah ya si Lewandowski ya. Nah, di Bayern dari musim 2014 sampai 15 hingga musim kemarin Lewandowski sudah mencetak 344 gol. Gila, gimana gak? Dia salah satu striker top sebenarnya ya.
Nah, selanjutnya ada Alexis Sanchez. Waktu ditransfer dari Udinese, usia Sanchez itu masih 23 tahun kan. Pep ini tahu kalau Sanchez nggak akan jadi pemain utama, tapi cuma jadi pemain yang ya nambah kedalaman skuad aja gitu. Kalau misalnya ada pemain sayapnya capek dengan sama Sanchez. Apalagi di Barcelona kan waktu itu masih pemain-pemain top jago-jago semua ya. Nah, ini jadi penting nih karena Pep punya taktik yang bervariatif dan bisa berubah-ubah di setiap pertandingan. Jadi si Sanchez ini bisa ditempatin di mana aja lah intinya gitu dan kapan aja. Sementara Sanchez ini ya bisa dimainkan di posisi manapun di lini serang. Termasuk menyerang keputusan wasit. Wah, kenapa dia jadi nyerang argumen? Nah, ini yang membuat Pep akhirnya jadi kebalikannya, dia jadi mengandalkan Sanchez. Betul. Pada akhirnya catatan penampilannya selalu bertambah dari musim ke musim. Di La Liga aja jumlah penampilannya adalah 25, 29 dan 34 yang mana di tiap musim selalu bertambah. Dan pada musim terakhirnya di Barca ia mencetak 19 gol. Yang menjadi capaian gol terbanyak sebagai Sanchez di Barcelona gitu. Nah, si permainan bagus Sanchez membuatnya direkrut Arsenal pada musim 2014-15 yang mana mungkin waktu itu saingannya udah terlalu banyak gitu di Barcelona. Selanjutnya ada David Villa. David Villa ini direkrut Pep Guardiola dari Puncak. Bukan dong, bukan Villa yang di puncak-puncak dong. Yang L-nya 1 atau L-nya 2. Betul juga. Jadi dia direkrut dari Valencia senilai 40 juta euro. Banyak ya. Capaiannya di Piala Dunia 2010 jadi salah satu alasan kenapa dia direkrut sama Barcelona ya. Pep ini biasanya nurunin Villa di sayap kiri. Tapi meskipun main di sayap kiri dia berhasil mencetak 23 gol Kak di musim debutnya itu. Villa pun akhirnya membantu Barca menjuarai La Liga dan Liga Champions. Tapi mereka gagal meraih treble karena kalah di final Copa del Rey. Kejadian naas nih ada yang menimpa Villa nih ketika dia mengalami cedera patah kaki di musim selanjutnya. Ini membuat dia tidak ikut serta ke Piala Eropa 2012. Entah ada pengaruhnya atau tidak, si Barcelona pun gagal mempertahankan gelar juara Liga dan juga Liga Champions waktu itu. Nah, setelah sembuh dari cederanya, Barcelona kembali meraih trofi La Liga di musim 2012-2013 sekaligus menjadi musim terakhir David Villa di Barcelona. Jadi emang mungkin ya percaya gak percaya sih, tapi waktu itu emang David Villa ini salah satu faktor jadi kemenangan Barcelona lah meraih trofi. Nah, selanjutnya nih yang udah kita bahas yaitu Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ini kayaknya udah siap buat naik level selanjutnya dengan pindah dari Inter ke Barcelona ya. Inter pun jadi sulit menolak gitu, apalagi Barca ngasih duitnya 59 juta euro ditambah plus Samuel Eto'o tadi. Nah, terus Zlatan pun akhirnya dilepas pada musim panas 2009. Sayangnya si transfer itu tidak sesuai rencana nih, karena ya tadi kita sudah cerita detail kan. Tapi emang awalnya Zlatan ini mampu mencetak 7 gol di 7 pertandingan liga pertamanya, yang mana itu tiap gol tiap pertandingan ya. Namun dia tidak merasa senang tadi dengan Pep yang terlalu mengistimewakan Messi. Yang mana mungkin Messi ini mamahnya. Iya, lagi. Emang masih Messi sentris banget waktu itu Barcelonanya. Nah, akhirnya hubungan ini yang membuat Zlatan dipinjamkan ke AC Milan pada musim selanjutnya, yang mana itu rivalnya Inter ya. Waktu itu di Barca catatan gol sebenarnya tidak buruk untuk seorang anak tiri gitu yang tidak menjadi unggulan gitu. Ia berhasil mencetak 21 gol di semua kompetisi Barcelona. Nah, Zlatan pun tidak memandang Pep sebagai sosok yang dihormati. Iya, no respect. Dia menganggap Pep ini nggak punya cukup kualitas buat mengelola pemain bintang seperti dirinya. Gila, ini aja sekelas Pep Guardiola, apalagi dia dilatih oleh Jajang Nurjaman, coba. Nah, ini diungkapkan sendiri oleh Zlatan di autobiografinya I Am Zlatan. Dia bilang, saat Anda membeliku, Anda tengah membeli sebuah Ferrari. Kalau Anda mengendarai Ferrari, Anda harus mengisinya dengan bensin premium. Wow. Berkendara di jalan tol dan menekan pedal gas. Wah. Intinya kalau kita bawa Ferrari, isi bensinnya bensin yang bagus, kebut-kebutan. Gitu. Tapi Guardiola mengisinya dengan diesel dan memutar ke pinggiran kota. Dia harusnya membeli Fiat saja. Wah, gitu. Gila, itu sindiran analogi yang sangat mungkin ngena banget ya buat Pep ya. Nah, pada selanjutnya kepada ada namanya Kheiri Son. Orang Korea ya? Betul, bukan dong, itu bukan Son seperti Son Heung-min dong. Nah, sebelum membeli Jesus sebenarnya lagi agak aneh ya sebenarnya. Tolong jangan dibicarain ya, tolong. Nah, Pep sudah berusaha sebenarnya udah sama tim Palmeiras pada tahun 2009. Kala itu ia membeli striker dengan panggilan K9. Sebenarnya ada kayak nama anjing. Itu si Kheiri Son ini tidak riset dulu apa gimana? Enggak, tidak marah gitu kan, K9 kita kayak nyebut anjing ya.
waktu itu si Barcelona agaknya melihat strategi pemain yang kala itu masih berusia muda nih. Dia waktu itu masih berusia 20 tahun. Okay. Nah setelah 3 musim membelai Coritiba dan setengah musim bersama Palmeiras, Keirisson ini berhasil mencetak 89 gol dari 158 penampilan, yang mana hampir setengahnya tuh dari seluruh penampilan. Nah tapi Pep ini nggak pernah benar-benar tertarik buat mengembangkan Keirisson. Padahal dia ditransfer senilai 14 juta euro dengan kontrak 5 tahun. Nah ketika Keirisson mengungkapkan kesiapannya buat bersaing di tim utama, Pep justru menegaskan kalau dia bakal meminjamkan Keirisson ini. Aduh, di ghosting. Nah, selama 5 musim di kontrak Barcelona, selama itu pula ia dipinjamkan ke berbagai klub nih. Salah satunya Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro, dan Coritiba lagi. Sampai ketika kontraknya habis pada 2014, ia akhirnya kembali ke tim yang membesarkan namanya, Coritiba lagi. Jadi ya dia 5 tahun cuma buat dipinjam-pinjamin doang. Dan gak pernah di Barca ya. Cuma dari list tadi sebagian besar kebanyakan yang berhasil ya, yang dibeli sama Pep ini dibanding yang gagal. Mungkin yang gagal banget si Keirisson ya. Iya, Keirisson. Bahkan kayak Zlatan aja dia berhasil gitu hitungannya. Sebenarnya dalam tanda kutip berhasil gitu, walaupun hubungannya buruk. Ini menariknya karena musim ini kan mendatangkan Erling Haaland. Nah, Erling Haaland ini akan jadi kayak gimana nih? Apa dia penurut seperti striker lainnya yang mau dipasang di belakang Sterling, mau atau enggak kayak Zlatan nih? Saya nggak mau, saya pemain. Kalau Mbappe mungkin ya. Mbappe kayaknya nggak mau di tim Guardiola tuh. Tapi mau sih kalau di belakang Sterling. Kenapa? Nanti dia ngeliat Sterling lari gini-gini. Emang aneh sih. Sterling itu larinya aneh. Aduh, itu tadi akan bahasan kita soal 6 striker yang dibeli oleh Pep Guardiola. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Buat Anda yang ketinggalan, Anda juga bisa mengaksesnya di YouTube Liga.id, apalagi kalau misalkan pengen cari yang full version ya. Full version, karena kalau misalkan ini tayang di TV ini udah pasti dipotong-potong. Iya, ada yang berbahaya kalau ditayangkan di TV. Ya, saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Iwan Bule. Salam presisi.